Malam, ketemu lagi di Instagram Live tanggal 7 Desember 2025. Malam ini kita akan bahas saham-saham yang udah di request dari teman-teman di Instastory. Sebelumnya yang pertama saya akan bacakan dulu IHSG ya. Jadi minggu ini IHSG menyentuh level tertingginya di 8689 dan kemarin ditutup di 8632. Kalau lihat di sini 8689 ini ya. Kemarin menyentuh di 8689. Resisten berikutnya ada di area Fibonacci 8704, 8776 berikutnya. Kalau ada pelemahan maka area support terdekatnya ada di 8541 di sini. Kemudian berikutnya ada di sekitaran 8495. Jadi kalau ada pelemahan masih ke 85an masih wajar ya. Terus berikutnya tadi ada yang tanya tentang Bumi. Bumi kemarin ditutup di 238 menyentuh tertinggi, nggak tertinggi sepanjang masanya Bumi ya. Jadi beberapa bulan terakhir ini menyentuh kemarin di 266 ya. Ada resisten di 282, kemudian di 290-an. Nah, kalau kita lihat pakai indikator momentum, di sini terlihat mulai ada bearish divergence ya. Ini sama yang ini sudah terlihat ada bearish divergence. Jadi Bumi pelemahannya resisten terdekatnya itu ada di kisaran 230 kemudian 218 ya, ini untuk Bumi. Berikutnya ada yang tanya real. Real bentukannya kayak gini. Ini adalah chart daily ya. Real ini resisten ada di 83, supportnya ada di 69, kemudian 60 ya. Teman-teman yang nggak bisa ikut live-nya, nanti ada rekamannya di YouTube Lindali. Jadi yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Panji, Raja, dan Ratu. Oke, kita lihat Raja. Raja ini sekarang ada di level 6450. Supportnya ada ini ya, Raja ya. 6450 supportnya ada di 6275. Kemudian support berikut 5250. Resisten ada di 7300, 7775. Jadi ini kalau ada pelemahan yang akan menguji area-area support terdekat. Kemudian Ratu bentuknya kayak gini ya teman-teman. Kalau ada pelemahan dia akan menguji level kemarin kan di 11.600. Kalau ada pelemahan akan menguji kisaran 10 ribuan ya. Resisten berikutnya di sini masih ada 13.875. Itu Raja dan Ratu. Saham baby apa nih? Saham baby multitrend. Wah, kalau lihat kayak gini sih arahnya masih terbuka pelemahan ya. Ini lihat di weekly itu kelihatan ya. Jadi kalau saya coba ukur pakai Fibonacci. Ini ya, pakai Fibonacci biar teman-teman bisa ngelihat potensi turunnya masih sampai kemana. Nah gitu ya. Jadi baby ini supportnya ada di 250, resistennya 324. Jadi masih terbuka peluang pelemahan ya. Terus cuan Setiono, cuan ini masih uptrend dia. Nah, dia menghampiri lagi area all time high-nya ya. Kemarin all time high di 2890, kemarin juga menyentuh sempat menyentuh 2870. Nah, ini kalau dilihat ini kan ada area Fibonacci ya di kisaran 2880. Jadi kalau cuan nanti belum bisa ditutup di atas 2880, ada potensi menguji area support 2420. Gitu ya, itu untuk cuan. Terus ada BRPT. Oh ya, nanti akan ada giveaway buku ini.
satu buku ini ya. BRPT weekly. BRPT ini ada support di sini nih ya. Ada support di 3460 gitu ya. Selama bisa bertahan di atas 3460 masih ada potensi, tapi gerakannya agak sempit ya. Dia jadi sideways ya dari kemarin, dari sejak nyentuh kisaran 4330 dia agak sideways. Jadi ini kalau bisa tahan di atas 3460 masih ada potensi ya. Kita lihat daily-nya. Nah, ya ini jadi sideways tuh ya. Tuh kan, teman-teman bisa lihatnya sideways panjang. Coba ya. Saya gambar mulai dari Oktober. Sekarang udah Desember gitu. Jadi antara dia terbang jus ke sini atau ya tes 3140 ya. Ini untuk BRPT. Kemudian Gilang ASLC. ASLC ini daily ya. Jadi ASLC mulai coba saya gambar dulu ininya. Gini ya, jadi ASLC ini kan saya coba gambarin pakai downtrend line. Area 93 ini kan area resisten, tapi kemarin dia tutup ya di 94. Kalau ada penguatan resisten berikut di 101, supportnya di 93 sama 84 gitu. Jadi kalau ASLC ini kalau dia mau naik ya dia harus bisa bertahan di atas ini sih, atas 81. Jadi ini areanya area sempit ya untuk ASLC. Harus menentukan arah. Mudah-mudahan ke atas sih ya. Terus Adaro. Ini ya, kalau Adaro saya ingetin chartnya ini. Bentar ya. Nah, oke. Adaro ini teman-teman lihat ya. Jadi dia habis naik, dia tes lagi area supportnya 1780. Ini Adaro. Bentar. Adaro. Oke. Gitu ya, teman-teman. Jadi memang dia masih testing, ada potensi testing gini. Kalau ada pelemahan testing 1780. Resistennya ada di 1860 sama 1875 ya. Gilang. ASLC sama Adaro udah. MTEK Didit, MTEK kayaknya seingat saya masih ada potensi untuk menguat, benar ya. MTEK gini. Ini oke. Resisten 1360 1510 MTEK. Supportnya 1190. Jadi seperti itu untuk MTEK. Sebentar. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalaupun ada penguatan area resisten 1 1360, berikutnya ada di kisaran 14 baru 1510 ya. Emas. Coba kita lihat emas really. Wah, kalau lihat gini arahnya masih ke bawah sih emasnya ya. Support di gini ya kalau kita lihat ya. Ini kalau misalnya ada rebound, resisten pertama 3670, kemudian di kisaran 3780. Tapi kalau lanjut pelemahannya dia akan tes 3430. Jadi ini kalau kita lihat ini emas kan ini kalau dibilang double top, coba ya saya gambar ya. Ini kalau kita bilang double top gini, anggaplah seperti ini. Tuh arahnya kira-kira ke sini gitu. Jadi kalau dilihat ini kan masih downtrend. Jadi kalau misalnya ada naik paling penguatan sementara aja ya. Udah. Terus brand ya, Rio. Oke, brand.
brandnya gini. Oke. Brand saat ini sih dia bertahan di area ini ya, support pertamanya di 9.400. Kalau ditutup di bawah 9.400 ada potensi menguji 9.000, terus 8.800. Itu ya untuk brand. Coba kalau dilihat di sini, ya ini area resistennya 10 ribuan sih. Ini, kira-kira gitu ya untuk brand. Humi, Siva. Wah, ini ada yang tahu? Coba saya mau tahu, mau tanya nih teman-teman yang punya buku ini. Yang punya buku ini coba lihat ini ada candlestick pattern apa di sini. Yang punya buku ini ya. Jadi di Telegram Happy Trade Faster setiap hari Rabu itu kita ada Zoom class. Nah, itu akan ngebahas materi-materi yang ada di buku seri analisa teknikal saya. Yang pertama buku cara asik baca grafik, itu udah habis ya. Ini udah selesai dibaca. Nah, sekarang seri kedua yang ini ya. Ini udah selesai, kita akan masuk Fibonacci yang ini. Setelah itu baru yang ini. Jadi masih panjang nih, dan itu setiap hari Rabu. Jadi kenapa setiap minggu? Biar belajarnya kagak capek gitu ya. Kalau langsung dihajar langsung banyak, biasanya sih akan ada yang lupa. Tapi kalau seminggu satu itu lebih ngeresep gitu. Ada yang tahu pola candlestick apa di Humi? Coba ya. Oke, saya masih nunggu. Jadi balik lagi nih, kayak tadi kan analisa teknikal tuh banyak. Nah, saya pernah nulis di sini gimana cara makan gajah gitu ya. Jadi kan saking banyaknya, jadi cara makan gajah. Jadi waktu belajar CFD itu kan banyak banget materinya. Nah, gimana cara makannya? Jadi cara makannya dipotong kecil-kecil ya, dimakan sedikit-sedikit, pelan-pelan, ntar juga habis. Nah, konsep inilah yang saya bawa waktu sharing analisa teknikal di grup Happy Trade Faster. Jadi sedikit-sedikit, karena kalau nanti langsung dimakan banyak, biasanya banyak yang lupa juga gitu. Oke, ada yang tahu Humi ada pola candlestick apa di sini? Ya, coba. Belum ada bearish engulfing. Oh, belum tepat. Bearish engulfing belum tepat. Ini adalah sinyal bearish reversal ya. Jadi itu namanya adalah dark cloud cover ya. Kalau bearish engulfing ini bearish engulfing. By the way, ini adalah candlestick quick notes ya. Jadi isinya cuman ini bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nah, kalau mau ada penjelasannya di bukunya, ini candlestick quick notes. Nah, kalau bearish engulfing bentuknya gini ya. Beda ya. Tuh, beda. Badannya yang kedua harus lebih gede. Ini bukan bearish engulfing. Ini adalah dark cloud cover. Nih, ini adalah dark cloud cover. Lihat, sama ya. Naik, muncul. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Humi, kalau misalnya dia ditutup di bawah 175, berarti confirm sinyal ini. Test support. Ya, tapi kalau misalnya besok dia bisa aja dia sideways gini naik lagi bisa aja, tapi harus ditutupnya itu harus ditutupnya di atas ini. Kalau misalnya Humi ditutup di atas 234, sinyal ini batal gitu. Tapi di sini udah ngasih lihat gitu ya, ada sinyal si Humi ini ada sinyal bearish, bukan bearish, dark cloud cover gitu ya. Tadi siapa tuh yang nanya Humi?
Oke, Siva, udah ya Humi. Terus nanya Seger. Seger, Asiraf. Segernya ini so far dia bisa bertahan di atas 408. Nih, si Seger ya. Sementara ini kalaupun dia ada penguatan, maka resisten terdekatnya ada di 432 itu dulu ya. Kalau udah di 432 baru berikutnya ada di 472 baru 492. Supportnya di 408. Ditutup di bawah 408, terbuka potensi pelemahan ke bawah sini. Ya, itu untuk Seger. Yogi Adaro tadi udah, nanti nonton rekamannya ya. Diana tanya ASI. ASI kemarin sempat menyentuh level 6.900. Ini ASI ya. Nah, dia ada bikin shooting star. Nih ya, ini shooting star. Kalau besok ASI ditutup di bawah, sebentar saya matiin dulu biar nggak kebanyakan. Kalau besok ASI ditutup di bawah 6.700, potensi pelemahan ya. Jadi ini sinyal bearish reversalnya ini terkonfirmasi ya, ini tuh ya. Supportnya di mana? Yang pertama 6.650, kemudian di kisaran 6.300 ya, itu untuk ASI. Kemudian NICL. Resisten 1105, support 1005 ya NICL. Saya kawal pakai MA20 coba. Nah, gitu aja ya. Selama masih di atas MA20 arahnya masih bisa naik. Gitu ya. LDDES NICL. JAR udah turun dalam gimana? Gimana dong kamu? Itu nyangkut ya? Iya. Ini saham baru. Aduh, ini ya tuh lihat serem banget ya. Langsung dihajar. Kalau lagi masih kayak gini ya potensinya masih terbuka potensi untuk melemah gini. Pilihannya kan cut loss atau nyangkut, itu tergantung kamu sih, kamu mau gimana gitu. Ini masih potensinya masih potensi turun ya, jadi perhitungkan. CBDK wah lagi ini ya, lagi naik terus. CBDK ini resisten 9925, support 8725. Ini ya CBDK ya. Tuh. Oke. Ini MA5 ya. Kalau ada pelemahan paling dia akan menguji ini MA5-nya. 9000. Ya. Ya kalau punya barang trailing stopnya aja dijagain terus ya. Kemudian NCKL gini, resisten 1040, nggak bisa ditutup di atas 1040, potensi tes 945 910 ya untuk NCKL. Seger tadi udah. Kemudian Erlin Telkom lanjut ya. Telkom kemarin tertahan 3650. Nah, kalau begini berarti potensinya dia lanjut ke resisten 3930. Supportnya 3650. Sementara ini gitu ya untuk Telkom. Lucky MTech tadi udah, berarti nanti tinggal lihat rekamannya aja. Kita lihat BKSL. Oke, BKSL sempat menguat ya kemarin. Sebentar, saya harus hitung dulu weekly-nya bentar ya. Oke, BKSL gini. Oke, bentar ya.
Oke. BKSL 193, kemudian 230. Support 180, 169, 150. Ini ya untuk BKSL. SMGA SMGA kayak gini, resisten 124, support 112, 96 ya. Dia rebound dari sini biasanya dia akan tes dulu di sininya, tapi kalau naik berikutnya ada di sini di 124. Tuh, cloud cover tadi udah dijawab ya. Dewa ya. Oke, berarti Dewa ada potensi support di, sebentar saya buka dulu Fibonya. 386, 354, 332. Ini ada supportnya Dewa ya. Resistennya di kisaran 500. Oke. Archie Archie berarti yang ini. Archie bertahan di atas 1250, next resisten di 1480, kemudian 1580. Supportnya 1250, kemudian di 1125. Itu ya untuk Archie. CDIA Aji Purba. Wah, ini sideways ya, panjang ya. Mulai dari sini ya, dari Oktober sekarang Desember ya, udah mulai 1 bulanan. Nah, tapi sudah mulai lebih apa ya, nih lebih melegakan. Kenapa? Karena dianya udah mulai arahnya udah mulai arah naik. Nah, tapi harus tetap, ini kan ada channel, jadi dia harus tetap ada di lorong ini kalau mau naik. Nah, supportnya itu ada di 1925, 1900 deh, 1900, resisten 2140. Jadi kalau harga turun naik ya turun naik kira-kira begitu ya untuk CDIA. D SETI, Harum dan CDIA. CDIA-nya barusan udah, berarti Harumnya ya. Aduh, sayangnya arahnya Harumnya masih potensinya gini tuh, kan arahnya ke bawah. Jadi kalaupun ada penguatannya itu terbatas ya. Jadi Harum supportnya ada di 960, resistennya ada di 1035 saat ini ya. Ini untuk Harum. Oke. Humi tadi udah ya, Humi ya. Kemudian Aji Purba CDIA juga tadi udah. Bentar. CBRE. Gini ya, CBRE kan sempat gini turun terus melandai. Oke, berarti saya coba pakai ini. Nah, CBRE gini ya, hitung tangga naiknya biar kelihatan. Oke, CBRE gini ya. Oke, CBRE itu supportnya ada di, sekarang kan 1155,
support pertama di 1070 nih. Kemarin kan dia sempat menguat, biasa deh kalau habis menguat kan merah gini. Nah, kita lihat dulu nih si CBRE nya. Oke. Bisakah dia bertahan di atas 1070 ya? Itu support 1, support 2 nya 1000. Oke. Kalau misalnya dia di sini ada sideways, ya udah, yang penting dia masih bisa bertahan. Nah, resisten berikutnya di mana? 1245. Gitu sih ya untuk CBRE-nya. Jadi masih ya harus dipantau. Cocok yang bulat-bulat apa sih? Bingung apa tuh cocok yang bulat-bulat. Oke, Toba sama Arto ya. Toba, kita lihat Toba. Ini arahnya masih tuh. Kelihatannya sih masih ada potensi untuk melemah ya. Supportnya ada di 765. Sekarang kan 8805 ya, teman-teman bisa lihat. Tuh, masih ada potensi untuk melemah. Resistennya ada di 845 ya untuk Toba. Kemudian Arto. Arto ini sideways ya. Nih lihat, saya matiin dulu biar nggak bingung. Nih teman-teman lihat ya. Jadi ini 1950 2380 rentangnya di sini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini nggak suka saya sebenarnya kalau yang sideways tapi mepet-mepet ke bawah gitu ya. Jadi kalau dia ada pelemahan, dia akan menguji 1995 Arto, kemudian 1950. Nah, teman-teman harus waspada kalau misalnya ditutup di bawah 1950. Apalagi kalau misalnya pakai merah gede gitu ya. Nah, kalau pakai merah gede berarti potensi turun ke sininya lebih besar. Nah, kalau misalnya dia bisa mau benar-benar menguat, berarti resisten 1, 2210, 2380. Yaitu untuk Arto. Andreas, BBRI. Oke. BBRI. BRI-nya masih begini ya. Jadi kembali lagi BBRI ini kalau kita lihat pakai daily. Nah, daily di sini ya. Jadi kelihatannya di sini tuh ada pola gini. Double top ya. Targetnya itu di sini 3670. Nah, kelihatannya dengan penutupan kemarin itu BBRI itu masih terbuka potensi menguji support berikut ada di 3550, kemudian ada di 3460. Bila ada penguatan dia akan menguji 3770 ya, itu untuk BBRI. Lanjut sebentar saya lihat. Jangan lupa ya, nanti saya ada ini giveaway. Ini satu buku. Oke. Terus Septin BRMS. BRMS 1020 ini adalah resisten resisten kuat ya. Ini yang nahan si BRMS. Kalau lihat kayak gini, ini seperti ada ascending triangle ya. Jadi kalau dia nggak bisa lewat dari atau ditutup di atas 1020, potensinya ke sini. Kalau ini sih naga-naganya udah tipis-tipis gini ya. Ini antara ya, jadi sempit gerakannya antara 970 1020. Kalau ditutup di bawah 970 dia akan turun ke sini. Itu ya, itu untuk BRMS ya. Kemudian PGEO. Ini gini kan, dari turun ya bawah. Nah, ini kita lihat saat ini apakah ini technical rebound aja tuh ya. Jadi kalau technical rebound aja berarti hanya menguat sementara dan trennya belum berubah. Ini kan trennya masih downtrend gitu ya. Jadi kalau kayak gini, ini si PGEO resistennya dia kan ada di kisaran sini ya, di kisaran 1235. Nah, kemarin ditutup 1215. Kalau lanjut menguat 1295, tapi kalau dia melemah dia akan menguji
140 nih ya untuk PGEO. Jadi kalau lihat begini tuh kelihatan bahwa ya itu masih turun ke bawah ya. Lut namanya susah, Vivi. BBRI udah, berarti BMRI ya. BMRI. Big Bang nih masih ya rebound gitu ya. BMRI ini sekarang kan di 4.900 ya. Jadi mana pakai ini deh, gampang dilihat gitu ya. Selama masih bisa bertahan di atas 4.800 potensinya masih ada, tapi kalau ditutup di bawah 48 kayak dia akan uji 4750, 4670 itu ya. Itu untuk BMRI. Erni CDIA tadi udah, Masela Bumi juga udah, tadi udah dibacain, tinggal nonton rekamannya ya. CBRE udah, Eva Bumi juga udah. Nah, Linda Lai 73 data. Oke, kita lihat data ya. Data teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan dia kemarin ada rebound ya, tapi tertahan di sini. Data itu resisten 4640, support 3980. Nih, bisa lihat ya. Rebound. Nah, kita nggak tahu. Kalau mau naik dia harus bertahan dulu di atas ini. Kira-kira gitu ya cara ngelihatnya ya. TPIA. Data habis TPIA, terus harta TPIA Santoso ya. TPIA ini bisa lihat, ini adalah Fibonacci channel ya. Di buku ini ada, di buku Fibo yang kedua. Entah kapan nih, kayak tahun 2026 nih kita baru nyampe ya di kelas baca buku ini. Nih nomor 9 Fibonacci channel. Oke. Nah, jadi kan kelihatan kalau kayak gini, kalau naik kira-kira kemana. Nah, TPA ini kalau kita lihat dari 2025 Juni itu arahnya arah ke bawah. Jadi kalau ada naik hanya sementara gitu ya, ininya penguatannya. Nah, TPIA ini kemarin ditutup di 7.600. Kalaupun dia ada penguatan, dia akan menguji 7875, tapi kalau ada lanjut ke bawah, ini potensinya ke sini. Gitu ya. Lanjut harta. Harta sebentar. Widih. Harta ini ATH di sini ya. Harta berarti ATH-nya di 1970. Bentar. Ini ya, ATH di sini. Bentar ya, saya buka dulu. Resisten berikutnya berarti ada di 1970. Supportnya 1530 ya, itu untuk harta. Oke. BBYB resisten 505, support 428 ya. Kalau dilihat kan masih arahnya naik, cuman perlu diwaspadai ini aja sih, tekanan jualnya dari 545 gitu sampai kemarin di 434 ya. Diwaspadain itu ya kalau udah punya barang. Pakai trailing stop ya. Oke. Apa nih, ada SSIA, Dwinria Ratu tadi udah di depan ya. Nanti tinggal nonton rekamannya. Marcel Fai, SSIA. SSIA resisten di 2040, support 1660 ya. Jadi dia kemarin itu baru rebound ya, tapi kita lihat aja nih, tahan nggak di 1660, 1550, harus tahan di atas itu ya. IMPC
IMPC. Wih, to the moon. Ya, IMPC nya to the moon 4560 5825 ya. IMPC masih hold. Koin juga dia udah bikin all time high lagi kemarin 3860, terus udah nyentuh 3970, ditutup kemarin di 39. Berarti resisten berikutnya ada di 5625, yaitu untuk koin. TPIA tadi udah, Medco belum. Oke. Medco. Wah, Medco lumayan ya swingnya. Ya, tuh. Medco support 1290, 1240, resisten 1390. Jadi ini dia lagi bikin support ya. Mau coba U-turn, lagi bikin, mudah-mudahan berhasil bikin swing naik lagi ya. Kemudian FPNI. Oh wow, all time high dia ya. Sebentar ya, saya update dulu hitungannya. FPNI ada resisten di 1665. FPNI ada resisten di 1665. Kemudian 2570. Nih ya. Siap. Maksudnya hati-hati aja. Ini kan gini nih. Udah mulai kayak gini. Yang hijau ini Fibo cycle 1 dan ini udah nyampe di cycle yang paling gede. Kalau ARB kah? Nih. Kalau terus lanjut turun 1250, 1765, awas cuci piring aja. Ya. PNI. Kemudian Dimas. Duh, gimana nih? Dimasnya masih begini. Supportnya 128. Jadi ini range-nya kecil ya, tapi masih arahnya sih arah turun. Gitu. Oke. Laba. Ini jam berapa ya? Jangan sampai kelewatan. Saya mau ada giveaway. Oke, laba ya bentukannya begini. Kalau lihat kan ini arahnya masih arah turun ya teman-teman. Jadi ini support pertama 173, kemudian 140. Ya jadi ini kalaupun ada kenaikan maka sifatnya masih sementara. Kira-kira begitu ya untuk laba. Terus BWPT. Arahnya masih naik nih BWPT. Bentar ya. Tuh. Kita bikin channelingnya. Oke, gini kira-kira. Jadi BWPT seperti ini. Gitu ya. Ini arahnya BWPT, resistennya ada di 187, support 158. Nah ini kan dengan begini kamu kelihatannya jadi lebih jelas kemana arahnya.
Ratu udah, Dwindria di depan, SSIA Lily Jong, SSIA juga udah. Tinggal PNLF ya sama WIR. PNLF sama WIR. PNLF. Oh, salah. PNLF. Nah, ini arahnya kayak nih. Oke. Pakai ini aja deh karena masih turun kan. Nih. PNLF support pertama di 252, kemudian ada di 224 gitu ya. Jadi kalau sampai di sini rebound, dia akan tes resistennya 298. Ini untuk PNLF. WIR kelihatannya masih tertekan ya. Oh, kemarin sempat menguat, rebound. Oke. WIR itu resistennya 118, 124, supportnya 120, 101, yaitu WIR. Jadi ini pantau aja pakai 2MA simple. Kalau dia udah golden cross ya udah gitu. Waspada kalau naiknya segede-gede gaban, ya takutnya dihajar besoknya. Oke. Udah TPIA, Dimas udah, TPIA udah ya. PG. Oke. Kita lihat PG, aduh. PG ini lagi sideways. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini seperti nih ya. Ini daily dari November, Desember, berarti ini udah hitungannya udah symmetrical triangle ya. Nah, jadi kalau ditutup di bawah 182, 175, dia arahnya ke bawah sini gitu. Jadi dia di sini lagi sideways gitu sih ya. Jadi lagi sideways, kalau ditutup di bawah sini arahnya ke bawah gitu ya. Itu untuk PG. Oke, HMSP nih, habis ini kita giveaway ya. Nah, ini juga gimana ya? Dia bergerak di rentang 785 845. 845-nya ini resisten yang cukup kuat untuk HMSP. Kalau kita lihat gini ya, tuh gedenya. Ya kan? Ya udah sampai di target. Nah, arahnya ya dia akan tes kira-kira gitu. Support 1, support 2, support 3. Gitu. Oke, PG-nya udah. Nah, ini udah dibahas semuanya. Sekarang kita tinggal ini giveaway. Oke, udah siap giveaway sang adik AMRT. Satu lagi deh, AMRT. Alpha nih. Jadi ini lagi kayak gini tuh teman-teman ya. Lagi di bawah. Ini support 1770. Kalau ada rebound maka dia akan tes terdekatnya 1850. Ini kalau ada pelemahan dia akan tes ke bawah sini lagi ya. Ini untuk AMRT. Oke, udah nih. Kita giveaway dulu. Oke. Giveaway ya, teman-teman. Nanti pertanyaan selanjutnya bisa drop di Telegram grup Vibo Princess. Linknya ada di bio, nanti teman-teman tinggal lihat. Oke. Oke, pertanyaan udah siap pertanyaannya? Nih. Gampang banget. Apa kepanjangan dari ini? Ini kan singkatan nih. Oke. Nanti saya yang pilih ya jawabannya ya, teman-teman ya. Yang saya lihat di layar saya. Apa singkatan dari ini? Kan nama saya nih. Nah, ini artinya apa? Dah, gampang banget.
nih, satu buah buku ini, Trading Psychology. Bukan. CFTE. Jadi ini gelar belum tepat. Ini gelar di Indonesia wanita satu-satunya, masih sampai saat ini sih saya masih satu-satunya ya yang punya ini. Ya, ini gelar sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Gitu. Nah, oke, udah ada yang bener. Ini pasti habis Google nih. Betul, RIFI, Certified Financial Technician ya. Jadi yang jawab pertama RIFI nih. Cepet nih jarinya nih RIFI ya. Googling ya CFTE, Certified Financial Technician. Jadi yang jawab pertama tadi ada yang jawabnya technical, salah. Jadi bentar. Oh, Panji Financial Technical, bukan technical. Oh, sebelumnya ada 6C 5205. Ini dia duluan yang jawab, Certified Financial Technician. Berarti yang dapat 6C nih. Sorry RIFI, dia udah jawab duluan. 6C 52025, Certified Financial Technician. Betul, itu. Jadi ini adalah sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Wanita di Indonesia yang punya sertifikasi ini satu-satunya baru saya. Wanita pertama juga saya, dan belum ada lagi nih yang ajukan ini ya. Jadi nanti tadi siapa, Namse, nanti kamu DM alamat sama nomor handphone ya untuk dikirim via Tiki. Nah, ini cerita-cerita intisari dari Trading Psychology tuh ya. Kayak tadi, gimana sih cara makan gajah, kenapa saya ngajar di Happy Trade Faster seminggu kali. Kalau trading jangan nyakitin orang gitu. Trading nggak perlu bakat. Misalnya ada yang tanya, saya cuman lulusan ini nih, atau ibu-ibu udah lama, bisa nggak sih trading? Bisa, karena trading itu nggak perlu bakat gitu ya. Jadi selamat buat Namse, teman-teman lain yang belum berhasil, tenang, saya masih akan ada giveaway lagi. Oke, Namse nanti DM, jangan lupa. Selamat buat semuanya teman-teman. Sampai di sini dulu IG live-nya. Yang masih mau ada pertanyaan bisa drop di grup Vibo Princess yang free. Oke, see you untuk Happy Trade Faster di hari Rabu malam. Untuk teman-teman yang lain kita ketemu di IG live minggu depan. Dadah.